kriminal yaitu Ferdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus skenario dan memerintahkan pembunuhan mungkin berencana karena dugaannya itu sangkaannya itu pasal 340. Kemudian termasuk melakukan penyitaan sejumlah barang bukti. Nah, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media, alhamdulillah CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum, sesaat dan bertiga itu berhasil kami temukan. Yang bertugas menjalankan perintah Presiden agar kasus ini dibuka secara terang, ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pemerintah mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia, Polri, khususnya Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo yang telah serius mengusut dan membuka kasus ini secara terang. Dari hasil penyidikan tersebut, tadi malam sampai pagi sudah dilakukan sejumlah kegiatan pemeriksaan, konfrontir. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Tim bahwa Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, saya ulangi namanya, tentu satu FS, kedua BJP HK, yang ketiga KPP ANP, yang keempat AKBP AR, yang kelima Kompol BW, dan yang keenam Kompol CP. Bocor tersangka baru dalam kasus Brigadir J, Mahfud MD buka-bukaan harus bertambah. Dalam waktu dekat akan segera ada tersangka baru yang akan ditetapkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Berikut ini kabar terbaru terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kasus yang menewaskan Brigadir J saat ini telah menyeret puluhan personel Polri. Sebanyak 4 orang telah ditetapkan menjadi tersangka. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yakin kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang diotaki ex-Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo akan bertambah. Bukan tanpa alasan, menurut Mahfud MD dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J, saat ini sudah ada 35 anggota Polri yang melakukan pelanggaran etik. Dari jumlah tersebut, 16 orang diantaranya kini ditempatkan di tempat khusus. Hal itu menjadi satu indikasi bila Polri semakin serius menangani kasus tersebut. Mahfud MD mengatakan harus ada pembagian yang tegas terkait status hukum 35 aparat yang diduga terlibat pembunuhan berencana Brigadir J, termasuk pihak-pihak yang harus dipidana dan dikenakan sanksi etik, tetapi harus dibagi. Nanti dibagi 3 kelompok, 1 pelaku dan perencana, 2 obstructions of justice yang menghalang-halangi, ketiga yang hanya petugas teknis yang buka pintu mengantar surat itu, kata Mahfud MD. Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu meyakini tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J tersebut akan bertambah. Tersangka harus bertambah, ujarnya. Dijadwalkan tim kasus Tim Sus Kapolri bakal mengumumkan perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J hari ini. Pengumuman perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J tersebut bakal berlangsung di Mabes Polri Jakarta Selatan. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Irwasum Polri Komjen Agus Budi Marioto, termasuk Kadif Propam Polri baru Irjen Syahardiantono, rencananya akan memberikan update terbaru penanganan kasus yang terjadi di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo, Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022 lalu. Selain itu, Dedi menuturkan bahwa Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia yang direncanakan bakal menyampaikan hasil autopsi kedua Brigadir J secara terpisah. Mereka akan mengumumkan hal tersebut dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat juga dari PDFI mungkin juga akan menyampaikan hasilnya sebagai bentuk transparansi, sebagai bentuk akuntabilitas, dan dari PDFI juga standar kerjanya adalah independen. Artinya dalam hal ini Polri terbuka, Polri transparan, dan juga proses pembuktiannya harus betul-betul dapat dibuktikan secara ilmiah. Katanya, 4 tersangka kasus Brigadir J dan perannya
sekadar informasi, Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki ex-Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Brigadir J dieksekusi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 4 tersangka, yakni ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, asisten rumah tangga Irjen Verdi Sambo, Kuat Maruf Barada Richard Eliezer atau Barada E, dan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Para tersangka dijerat pasal 340 Subsider, pasal 338 Junko, pasal 55 dan pasal 56 tentang pembunuhan berencana. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyampaikan bahwa tersangka Barada E adalah pelaku penembakan terhadap Brigadir J. Sementara itu, tersangka Brigadir Rizky dan KM diduga turut membantu saat kejadian. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban, tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban, kata Agus di Mabes Polri Jakarta pada Selasa. Agus menuturkan bahwa tersangka Verdi Sambo diduga merupakan pihak yang meminta Barada E menembak Brigadir J. Dia juga yang membuat skenario seolah-olah kasus itu merupakan kasus tembak-menembak. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, katanya.